Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je. Sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan Timnas Indonesia. Ya, pertandingan antara Indonesia versus Cina masih menjadi trending topik di jagat maya. Namun salah satu hal yang menjadi aneh dan menggelikan, kemenangan Indonesia atas Cina tidak membuat sebagian warganet sebelah terima dengan kenyataan. Ibaratnya yang menang Indonesia, yang kalah Cina, tapi yang panas sebagian warganet sebelah. Ragam komentar mereka sematkan dalam cuitan komentar di jagat maya, seakan-akan tidak bercermin dengan kondisi timnasnya, yang dapat dikatakan dihuni oleh pemain Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menang penalti Jepun. Belanda FC biasalah. Indo tanpa Belanda hanya cemilan King Malay. Menang penalti G memalukan. Setelah mendapat bantuan Belanda. Itu bukan timnas Indonesia, itu timnas Belanda ketiga. Tapi aku tengok semua player Belanda. Tim Belanda 3 yang menang ke atas Cina. Menang pun penalti pakai tim Belanda tim boleh. Timnas Indonesia menang nasib G lawan China 1-0, itu pun dapat penalti. Nanti lawan dengan Jepun jangan haraplah timnas Indonesia boleh menang dengan Jepun. Hebat Belanda versus China. Menang nasib J, wasit membantu. Hanya mampu menang penalti. Pasukan India Belanda. Training full lokal bro normal lah. Timnas Indonesia jika tiada Belanda juga bisa apa? Nah, komentar-komentar tersebut sebenarnya menunjukkan rasa iri mereka atas pencapaian dari Timnas Indonesia. Sementara timnasnya malah menelan kekalahan pada pertandingan persahabatan melawan tim Cape Verde, namun hasil tersebut disembunyikan dan pertandingannya tidak disiarkan. Sementara di tanggal 10 Juni nanti, Timnas Malaysia akan ditantang oleh Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Namun yang herannya, antusiasme penonton masih jauh dari harapan. Hal itu dapat dibuktikan dengan penjualan tiket saat ini yang belum terjual habis. Sehingga hal ini yang pernah menjadi perbandingan oleh media negara Malaysia sendiri. Mereka membandingkan dengan harga tiket di Indonesia yang 2 kali lipat lebih mahal dari Malaysia, tapi dalam sekejap tiket Indonesia versus Cina malah habis terjual jauh sebelum laga berlangsung. Sedangkan tiket Malaysia versus Vietnam, di H-3 pertandingan, penjualannya hingga saat ini belum sampai setengah dari kapasitas Stadion Bukit Jalil. Namun dari komentar-komentar negatif tersebut, ada warganet Malaysia lainnya yang respek dengan prestasi Timnas Indonesia. Dan bahkan tidak sedikit yang menonton langsung pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Indonesia memang Raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegar dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Apa komen anda pada perlawanan tadi? Kongsikan di ruangan komen. Okey guys, tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia yang telah menang kepada pasukan China dengan 1-0 hasil sepakan penalti daripada Romani. Okey, tahniah untuk seluruh pasukan Indonesia, fan-fan pasukan Indonesia. Okey, ini adalah peluang keemasan korang untuk mara ke peringkat yang lebih jauh lagi lepas ni. Okey, di peringkat yang seterusnya. Kemenangan malam ni sebenarnya memang layak diraikan oleh pasukan Indonesia tau. Kalau tengok daripada corak permainan pasukan China, mula-mula aku nampak macam okey lah. Selepas kena 1-0, dah China main dah tak berapa nak best sangat lah. Second half China main tak berapa nak bagus sangat. Susah nak tembus bahagian pertahanan pasukan Indonesia sebenarnya. Daripada Indonesia punya bahagian pertahanan dia mantap, bahagian tengah pun mantap. Jadi China susah untuk mengaturkan serangan ke arah pasukan Indonesia. Indonesia lebih banyak mengatur permainan pada second half. Itu kelebihan Indonesia lah yang aku nampak. So nak cakap apa lagi? Tahniah untuk pasukan Indonesia.
Semoga Indonesia maju terus ke hadapan. Okey. So daripada Malaysia, okey, salam serumpun aku ucapkan. Semoga Indonesia berjaya. Okey. Good luck Indonesia. Terbaik. Kenapa ramai fan Indonesia bangga kalahkan China? Selepas 38 tahun, Indonesia telah kalahkan China buat kali pertama. Sebelum ini, Indonesia dan juga China bertemu banyak kali tetapi keputusan seri dan juga kalah. And bukan itu saja, buat kali pertama, Indonesia layak ke putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia. Putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia bukan mudah bagi Indonesia tetapi saya yakin Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia. Jujurnya, kalau timnas Indonesia dapat layak ke Piala Dunia, negara-negara ASEAN yang lain memang tentu rasa happy and mereka boleh mencontohi jejak langkah timnas Indonesia. Prospek and tahniah kepada timnas Indonesia. Saya harap timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan penalti oleh Romani dah cukup untuk memberi kemenangan kepada timnas Indonesia. Main seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes tak dapat bermain pada perlawanan malam tadi. Sejujurnya perlawanan malam tadi saya nampak ada sedikit improvement daripada timnas Indonesia. Pasukan Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya asalkan diorang habiskan dalam 4 pasukan terbaik. Bagi pendapat korang, adakah timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Jepun nanti? Tahu sikit. Nah, kembali ke pertandingan timnas Indonesia versus China, pertandingan ini memang dapat dikatakan laga yang unik. Karena pertandingan ini terjadi tepat di malam hari raya Idul Adha. Sehingga dalam pertandingan tersebut, diiringi dengan takbiran yang menggema di Stadion Gelora Bung Karno. Dan beginilah suasananya di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, dengan kemenangan ini, Indonesia tinggal menghadapi satu laga melawan Jepang. Hasil pertandingan tersebut sudah tidak mempengaruhi timnas Indonesia, karena sudah dipastikan lolos ke round keempat kualifikasi. Namun perlu ada upaya untuk memperbaiki peringkat FIFA yang kini berada di posisi ke-117. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.